Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang dapat saya dapat bermanfaat untuk selanjutnya dan bukan berkah. Kita belajar tentang statistika ya. Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami pengertiannya yang berkaitan dengan statistika, yaitu yang pertama tentang populasi dan sampel. Populasi itu intinya di sini adalah seluruh objek. Ya, ini. Kalau sampel ada sebagian objek, bagian dari populasi yang akan dipilih atau diamati. Contoh, dalam penelitian di MLTBS misalkan, berarti populasinya adalah semua siswa, dan untuk sampelnya adalah siswa yang kita pilih atau kelas yang kita pilih. Misalkan kelas 12A, B dan C yang lain tidak dipilih, karena ini sebagai sampelnya. Terus untuk yang kedua, datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian, dengan sebuah angka atau sebuah bilang tertentu. Kalau untuk datum-datum yang dikumpulkan atau semuanya datum, itu namanya data. Contohnya ini, jadi kelimanya ini adalah data, kalau sebuah angkanya ini adalah datumnya. Yang ketiga, data kualitatif dan kuantitatif ya. Ini kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif ini menunjukkan sifat dan karakteristik objek. Jadi seperti rendah, sedang, dan tinggi, sangat setuju, dan seterusnya. Untuk kuantitatif ini berupa angka. Ini bedanya. Selanjutnya untuk penyajian data. Jadi kalau ada sebuah informasi dari survei seperti ini, di satu responden ada yang kuliah 30, mondok 20 dan seterusnya. Ini nanti akan dapat kita ubah, kita sajikan dalam bentuk data agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama dengan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi lebih enak kita untuk melihatnya daripada seperti ini. Jadi untuk yang kuliah 30, mondok 20, bekerja 25, menikah 15, yang belum tahu, ya di sini kan sisa ya. Tapi sisa diperoleh dari 100 dikurangi semuanya ini, yaitu 90, ini cuma 90 ya. Berarti sisanya adalah 100 kali 90 berarti 10. Itu tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya untuk diagram lingkaran, ini kuncinya adalah ini ya, 360 derajat mewakili 100%. Berarti satu bundaran penuh, satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat atau 100%. Berarti untuk yang kuliah warna ini, yang kuliah diperoleh 108 derajat, diperoleh dari 30 dibanding dengan semuanya yaitu 100 dikalikan 360 derajat. Ini hasilnya. Untuk yang mondok ini 72 derajat diperoleh dari 20 dibanding 100 dikalikan 360 derajat. Untuk yang bekerja 90 derajat ini diperoleh dari 25 dibanding 100 kali 360 derajat. Dan seterusnya. Berikutnya adalah diagram batang. Ini sama ya, ada di kuliah 30, mondok 20 dan seterusnya. Ini yang ada batang-batang yang terpisah ya. Batang satu dan yang lain terpisah. Untuk berikutnya ada diagram garis, ini hampir sama. Ini kuliah dan dalam bentuk garis yang ada titiknya, terus titiknya dihubungkan. Sekiranya untuk masalah ini tidak terlalu sulit, Anda tinggal cari informasinya terus dibuat gambarnya. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi misalkan data yang banyak, ada 50 siswa, seperti ini, dengan hasil nilainya 60, 65, dan seterusnya. Ini langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama langkahnya adalah tentukan jangkauannya. J, rumusnya adalah data yang paling tinggi maksimal dikurangi data yang minimal atau paling rendah. Di sini ada 93 yang paling tinggi dan rendah 60 sehingga jangkauannya adalah 33. Untuk berikutnya
baiknya kelas. Ini adalah aturan Starges. Ya, aturan Starges rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 kali log n. Ada yang hanya 1 ditambah 3,3 log n. Yang hampir sama ketemunya. Jadi n-nya di sini adalah banyaknya data, yaitu 50, sehingga kalau dihitung hasilnya adalah 6,64. Jadi dibulatkan jadi 7 kelas. Ini perlu diperhatikan kalau andai kata nanti ketemunya 6,63 atau 6,62, tetap pembulatannya adalah ke atas. Jadi tetap dibulatkan ke 7 untuk mengambil banyak kelas. Selanjutnya adalah panjang kelas interval. Rumusnya adalah J per K. J itu ini ya, jangkauan dari 33 dibagi 7, hasilnya adalah 4,71 dibulatkan menjadi 5. Yang keempat, tentukan batas bawah kelas pertama. Sebaiknya adalah X minimum, yaitu 60. Nah, ini maksudnya 60 tidak wajib, tapi paling mudahnya adalah ditentukan dari nilai yang terendah. Andai kata 59 boleh, 58 juga boleh. Tapi harus hati-hati, jadi semua yang ada di sini harus tercover atau bisa masuk dalam kelas-kelas yang ada. Sehingga nanti kalau 60, ini hasil dari tampilnya. Perhatikan langkah-langkahnya. 60 kok ini 64 itu diperoleh dari ini jangkauannya 5. Jadi ini kalau disebutkan 60, 61, 62, 63 dan 64 ada 5 angka. Itu dari sini. Panjang kelas. Sehingga setelah 64 jadi 65. Atau mudahnya panjang kelas ini dari sini, atau begitu kita tentukan 60 berarti bawahnya tambah 5. 65, 70, 75, 80, 85 dan 90. Demikian juga yang kanan. 64 awalnya ditambah 5, 69, 74, 79 dan seterusnya sampai 94. Nah, untuk turus ini untuk memudahkan mengabsen. Misalkan ya, ini 60 berarti kita coret di sini 1. Berikutnya 75 berarti nanti di sini posisinya 1. 64 berarti di sini lagi 60. Nah, coret. 77 coret ini ya. 62 ini coret di sini 62. 65 coret di sini bawah ini. 72 coret di sini. Nah, begitu ya. 70 coret di sini. 62 coret di sini. 64 coret di sini dan seterusnya, sehingga diperoleh ini nanti ada 11 ini ya. Ini kurang 1 ya, 11 dan seterusnya. Jumlah ini nanti ada 50, harus pas 50. Untuk istilah yang dalam tabel distribusi frekuensi yang perlu Anda pahami, yang pertama adalah ini ya, batas bawah. Ini batas bawah semuanya. Ini. Yang berikutnya adalah batas atas, ini batasnya. Tidak ada masalah ini ya. Untuk tepi bawah tuh ini, angka yang mudahnya tuh ini. 60 dikurangi telitian. Jadi 65 dikurangi telitian tadi ini. Agak mudahnya untuk memahami biar mudah. Ini kalau di sini misalkan ya, antara 64 dan 65. Jadi nanti ini ada 64,5 ini tepi bawah. Yang di sini berarti antara 70 dan 69 berarti 69,5. Itu yang tepi bawah. Yang tepi atas itu yang setelahnya ini. Ini berarti antara 64 dan 65, artinya ada 64,5. Yang di sini berarti antara 69,5 dan 70 berarti 69,5. Yang ini antara 74 dan 75 berarti ada 79,5. Terus XI adalah nilai tengah. Nilai tengah berarti kita ambil tengah-tengah antara 60 dan 64. Caranya tinggal dijumlahkan terus bagi 2. 60 tambah 64 bagi 2 hasilnya adalah 62. Untuk berikutnya Anda tinggal menjumlahkan dengan angka 5 sebagai lebar kelas tadi ya. 62 tambah 5, 67, 72, 77, 82, 87, 92. Terus frekuensi kumulatif kurang dari ini, ya ini 11 sama. Yang 14 ini diperoleh dari 11 tambah 3. Ini 21, nah 14 tambah 7, 1. Ini tambah 8, jadinya ada 9. Tambah 8 lagi, 37. Tambah 9, berarti 46. Tambah 4, 50. Itu yang lebih dari total semuanya. Total semuanya berarti 50.
50 kurangi 11 dikurangi ya, 39. 3 kurangi 3 berarti 36, kurangi 7 berarti 29, dikurangi 8 21, dikurangi 8 lagi 13, kurangi 9 berarti 4. Itu frekuensi kumulatif lebih dari. Yang perlu Anda pahami adalah maksud dari ini 11 ini berarti banyaknya data yang nilainya kurang dari tepi atas, jadi kurang dari 64,5. Kalau yang ini berarti banyaknya data yang kurang dari 69,5. Jadi ya ini 3 dan 11. Ini berarti banyak data yang nilainya kurang dari 74,5. Berarti ya 7, 3, 11. Nah, ini berarti banyaknya data yang nilainya kurang dari 79,5. Berarti ya 8 tambah 7 tambah 3 tambah 11 dan seterusnya. Sementara kalau yang lebih dari ini berarti banyak data yang nilainya lebih dari 59,5. Ini semuanya. Yang ini berarti banyaknya data yang nilainya lebih dari 64,5. Berarti ya mulai dari 3 ke bawah. Nah, jadi dasarnya 29. Ini berarti banyaknya data yang nilainya lebih dari 69,5. Berarti ya 7, 8, 8, dan 4. Dan seterusnya. Dan nanti untuk membuat grafik yang namanya OGIF yang ini kumulatif kurang dari untuk OGIF positif, yang lebih dari untuk OGIF negatif. Gambarnya ada di slide berikutnya, perhatikan. Nah, ini ya gambarnya ini namanya histogram dan poligon. Histogram tadi dari interval yang ada tadi ya. Yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, 6, dan 7. Nah, terus tadi ya, ini tadi ada 11 ya. Tadi ini ada 3. Ini tadi ada 7, 8, 8, ini ada 9, ini ada 4. Histogram ini bedanya dengan diagram batang adalah kalau diagram batang terpisah, histogram ini langsung nempel, tidak ada jedanya ya. Kalau poligon, nah ini poligon yang garis ini dari titik tengah puncaknya gambar histogram ini ya, kita ambil titik tengahnya semuanya terus dihubungkan dengan garis. Nah, ini namanya poligon, kalau yang ini namanya histogram. Yang kedua adalah OGIF positif dan negatif. Ini kalau OGIF diambil dari tepi bawah atau tepi atas dihubungkan dengan frekuensi kumulatif. Kalau yang OGIF positif dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau yang OGIF negatif dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Dan ini jadinya kalau dia naik OGIF positif, kalau dia turun berarti OGIF negatif. Ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Untuk penyajian data dalam statistika mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan Anda bisa latihan soal dari buku-buku dan LKS yang Anda punya. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.